Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku membuat keripik manggleng lagi, tapi untuk yang kali ini aku bikin kemasan yang kecil ya. Ini aku jual 1000-an ya guys. Pertama aku kupas singkongnya dulu. Kalau di tempatku namanya telo, atau bisa disebut juga ubi kayu ya. Setelah dikupas selesai kemudian dicuci, kemudian ini mau aku kukus ya. Setelah kurang lebih 20 menit ini udah matang, bisa dimatikan api kompornya. Kemudian setelah hangat atau dingin ini bisa diiris-iris tipis seperti ini menggunakan pisau. Hasil irisannya bisa ditumpuk-tumpuk ya, nggak apa-apa nanti, karena ini ketika digoreng walaupun ditumpuk seperti ini tidak akan menempel, beda dengan keripik pisang ya. Kalau keripik pisang aku langsung irisnya di atas wajan ya, pakai pengiris khusus keripik gitu. Nah ini kalau ini nggak bisa di atas wajan karena ini harus pelan-pelan seperti ini ya. Setelah hasilnya dapat banyak atau sudah selesai mengirisnya, kemudian panaskan minyak, goreng irisan dari ubi kayu atau singkong tadi dengan minyak yang cukup banyak dengan api sedang saja ya. Karena singkong ini tidak menempel saat digoreng, jadi bisa menggorengnya bisa lebih banyak daripada saat membuat keripik pisang ya. Ini diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah minyaknya tenang berarti sudah matang, ini bisa diangkat ya. Nah seperti ini hasilnya ya setelah digoreng. Kemudian ini aku mau buat bumbu pedas manisnya. Ini untuk ukuran setengah kilogram keripik mangglengnya ya. Aku gunakan cabai merah keriting sebanyak 100 gram, kemudian 1 sendok makan garam, ini setara dengan 15 gram ya. 3 siung bawang putih, 100 ml minyak goreng, dan 200 gram gula pasir. Lalu aku mau blender ini cabenya, cabai merah dengan bawang putih aja yang di blender. Ini cabenya udah aku patah-patahin ini ya. Bawang putihnya juga aku iris kasar, kemudian aku tambahkan sedikit air. Kemudian aku blender sebentar sampai halus. Kalau nggak ada blender bisa diulek pakai tangan ya, cuman teksturnya yang untuk cabenya mungkin nggak terlalu halus kalau seperti di blender. Kemudian setelah selesai di blender ini aku mau tumis bumbunya tanpa minyak dulu ya, karena ini tadi aku tambahkan air, jadi ditumis sampai airnya menyusut. Aku masukkan garam karena ini masih mengandung air supaya garamnya lebih cepat larut ya. Setelah air menyusut lalu tambahkan minyaknya tadi. Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar matang ya. Tumis sampai bumbunya harum. Setelah bumbunya harum dan matang lalu masukkan gula pasir. Lalu diaduk-aduk sampai gulanya larut dan berkaramel kental teksturnya ya. Ini sudah mulai berkaramel dan mulai kental ya. Kita tunggu sesaat lagi sampai benar-benar kental. Ini wajannya ganti hitam karena sebenarnya untuk video yang sebelumnya tadi itu aku ambil video yang lama ya. Jadi aku gabungkan ke video yang baru ini karena awalnya ini aku nggak berpikir mau dijadiin video, jadiin konten gitu. Nah ini sudah kental ya. Setelah kental matikan apinya, lalu masukkan keripik mangglengnya sebanyak 500 gram. Ini kondisi api sudah mati, lalu diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Agak cepat ngaduknya ya supaya lebih cepat tercampur merata, karena kalau lambat nanti bumbunya keburu mengeras, jadi bisa enggak rata gitu ya nanti bumbunya. Untuk pemula sebaiknya gunakan resep yang setengah kilogram seperti ini ya, supaya lebih mudah untuk membuatnya.
Nah, ini sudah tercampur rata, kita tunggu dingin untuk membungkusnya. Ini sudah dingin, aku mau membungkusnya. Aku gunakan plastik ukuran 8 kali 18 cm. Ini sebenarnya agak kepanjangan ya ukurannya, tapi nggak apa-apa karena kelebihan dari panjang plastiknya nanti itu bisa digunakan untuk menggantung ya, jadi bisa dilubangin kemudian digantung untuk dijual di warung-warung gitu. Untuk perbungkusnya ini aku timbang beratnya sebanyak 35 gram. Kalau untuk kemasan plastik seperti ini kan lebih murah ya untuk harga kemasannya. Beda dengan standing pouch, harga kemasannya otomatis berbeda, lebih mahal. Jadi yang pakai standing pouch kalau dibandingkan dengan yang isi pakai kemasan plastik biasa seperti ini jauh lebih sedikit ya, karena kita pertimbangannya adalah modal dari bungkusnya juga gitu. Untuk membuat keripik mangling sebanyak setengah kilogram seperti ini dibutuhkan kurang lebih itu ubi kayu atau singkongnya tuh sebanyak 2 kilogram ya. Kalau di daerah aku harga singkong tuh masih murah, paling mahal itu 2.000 per kilonya. Kadang bisa lebih murah dari itu kalau kita beli langsung ke petaninya ya. Nah, ini udah selesai aku membungkusnya. Kemudian ini mau aku rekatkan karena aku belum punya mesin perekat, jadi aku gunakan cara lama, pakai ini lilin, pakai cara tradisional zaman nenek aku dulu ya. Sebenarnya kemarin aku udah beli mesin perekatnya yang kecil, yang murah banget, itu harga 12.000 kalau nggak salah ya. Tapi ternyata begitu barangnya sampai tidak berfungsi guys. Jadi mau beli yang murah-murah lagi tuh takut ya. Takut kalau seperti itu kejadiannya nggak berfungsi. Lebih baik pakai cara tradisional seperti ini. Dan kemarin udah lihat sih pengen beli yang agak besar yang harganya lumayan tuh sekitar 100 ribuan. Tapi dipikir-pikir uang 100 ribu karena kita modalnya masih terbatas, bisa untuk diputar modal lagi. Jadi yang untuk perekatnya kita pakai seperti ini aja dulu. Yang penting hasilnya ya lumayan rapi lah ya, seperti ini ya. Pastikan saat merekatkan semuanya harus benar-benar rapat ya, karena kalau tidak rapat, jika ada sedikit lubang saja bisa mengakibatkan keripiknya menjadi melempem nantinya. Oke, setelah selesai ini aku akan hitung hasilnya. Ternyata dari setengah kilogram keripik mangling tadi, ini dijadiin keripik pedas manisnya jadinya untuk kemasan seperti ini, kemasan 1000-an, ini jadi 23 bungkus guys. Dari 2 kilo singkong harga 4.000, hasilnya lumayan kan ya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Ketemu lagi insyaallah di video berikutnya. Buat yang mau memulai jualan dengan keripik seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi jalan rezekinya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.